الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran fikih. Di pembelajaran jarak jauh ini fikih untuk kelas 11 atau kelas 5 KMI di pertemuan yang ke-6. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini masih tetap dalam jual beli yang terlarang yang nomor 12 ya. Kita buka kitabnya halaman 257 dan kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyira'u minarukbani. Asyira'u membeli minarukbani dari para pengendara. La yajuzu tidak boleh lil muslimi bagi seorang muslim ayasma'a ketika mendengar bisilati terhadap barang kodimatin yang datang ilal baladi ke kampungnya atau ke kotanya. Payakhruju lalu dia keluar payakhruja ya. Lalu dia keluar litulakoha atau litalakoha untuk mencegat barang tersebut minarukbani dari para pengendara, karena barang datang itu dibawa ke kota dengan kendaraan ya, maksudnya khorijal baladi di luar kampung atau di luar daerahnya, di luar tempat jual beli. Payastariha lalu dia membeli barang tersebut minhum dari rukban, dari para pedagang yang naik kendaraan, hunaka di sana. Sumayudkhiluha lalu dia memasukkan barang tersebut ya, ke balad atau ke daerahnya. Fayabi'uha dan dia membeli barang tersebut dari para pedagang itu, dari rukban, kamasya'a semaunya dia. Lima fidalika karena dalam hal tersebut minatagriri ada goror, penipuan, biasa bisilati terhadap pemilik barang, wal idrori yang menimbulkan kemadorotan bi ahlil baladi terhadap penduduk di negara tersebut atau di kampung kota tersebut. Siapa saja ahlul balad itu? Min tujarin, yaitu para pedagang yang lain, wa ghairihim dan yang lainnya. Maksud di luar para pedagang itu adalah konsumen. Walidah dan karena hal tersebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tulaku, janganlah mencegat kalian arukbana terhadap para pengendara. Walayabi dan tidak boleh ya menjual hadirun orang kota libadin kepada jualannya orang desa. Ini ya jual beli yang dilarang di nomor 12 adalah membeli barang dari pedagang ya sebelum barang tersebut sampai ke lokasi tujuan atau ke pasar. Jadi tidak boleh bagi bandar ya membeli barang yang belum sampai di lokasi tujuan dan menjual kembali dengan harga yang tinggi atau semaunya. Jadi misalnya kalau ada barang yang datang ke suatu pasar ya, biasanya kalau misalnya kentang itu datangnya dari Dieng. Sebelum ke Cirebon misalnya dicegat di daerah Brebes. Sebelum sampai ke Cirebon, maka terjadilah jual beli barang tersebut, kentang tersebut di daerah Brebes gitu kan. Dan jual beli tersebut ya si bandar itu menawar dengan harga yang murah karena misalnya si pedagang itu ya yang datang dari Brebes itu tidak tahu, yang datang dari Dieng itu tidak tahu berapa harga kentang tersebut, dan dia menjual kembali di Cirebon, misalnya di pasar Cirebon dengan harga yang mahal gitu kan. Itu tidak boleh. Alasannya tidak boleh, yang pertama merugikan penjual. Jadi merugikan penjual dalam hal ini petani, karena bandar membeli barang dengan harga yang sangat murah dari penjual atau petani, dan penjual yang namanya petani tidak tahu harga barang di pasaran gitu kan, tidak tahu harga barang di pasaran. Mungkin ini zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang ada komunikasi ya sudah tahu harga di pasaran itu berapa. Itu kan harga di pasaran itu berapa karena sudah ada alat komunikasi, mungkin bisa bertanya kepada pedagang-pedagang yang di pasar. Dan yang kedua, tidak bolehnya itu karena merugikan konsumen. Itu kan merugikan konsumen dan pedagang yang lain. Jika dia menjual barang tersebut kepada konsumen dengan harga melebihi
pasaran, merugikan pedagang yang lain karena pedagang yang lain tidak kebagian barang, merugikan konsumen karena dia menjual kepada konsumen dengan harga yang seenaknya, semaunya dia. Nah, apabila mencegat barang sebelum sampai ke tempat, tetapi dia membeli barang dari pemilik barang dan menjual kembali dengan harga yang normal, maka itu tidak dilarang. Seperti ketika bandar membeli barang dari pemilik atau petani dengan harga normal dan menjual kembali dengan harga normal, maka itu hukumnya boleh. Jadi tidak bolehnya itu jika dia membeli dari petani dengan harga yang sangat murah lalu menjual kembali kepada pedagang atau kepada konsumen dengan harga yang sangat tinggi semaunya dia. Itu alasannya tidak boleh karena di sana ada tagrir, merugikan ya, merugikan orang lain atau penipuan. Selanjutnya yang ke-13, bai'ul musarrah. La yajuzu lil muslimi ayyusriya, untuk menahan asyata terhadap kambing, awil baqarata atau sapi, awil nakota atau unta. Bimana yajma'u, dengan pengertian dia itu mengumpulkan labanaha, air susunya, fi dhariha, di kelenjarnya, ayaman beberapa hari. Jadi sebelum dijual itu tidak diperah susunya ya, beberapa hari, lituro, supaya terlihat waka'anaha, dan seakan-akan hewan tersebut halubun, banyak air susunya. Fayargobu, lalu menyukai annasu, manusia, dalam hal ini pembeli, fi shiroiha, dalam membelinya. Payabiuha, lalu dia menjual barang tersebut atau hewan tersebut, lima fidalika minal goshi, karena dalam jual beli tersebut ada gos. Gos itu penipuan, wal khodi'ati, dan kecurangan. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tusiru, tidak boleh menahan kalian al-ibila, terhadap unta, wal gonama, dan kambing. Pamanibta'aha, barang siapa yang membelinya, badadalika, setelah hal tersebut, ya, fahuwa bi khairin nadzoraini, maka dia ada hak khiyar antara dua hal, yaitu boleh meneruskan transaksi dan boleh mengembalikannya. Tapi bada ayah lubaha, setelah dia memerah susunya. In rodiha, jika dia ridho terhadap jual beli tersebut, amsakaha, maka dia menahan barangnya, yaitu tidak mengembalikan hewan ternak tersebut. Tapi wa in sakhitoha, jika dia tidak suka terhadap jual beli tersebut, rodaha, maka dia boleh mengembalikannya. Tapi ada konsekuensinya, wasoan, dan ditambah satu so min tamarin, dari kurma. Ini jual beli yang ke-13 yang tidak boleh adalah bai'ul musarrah. Bai'ul musarrah itu adalah jual beli kambing, sapi atau unta yang biasa diperah susunya. Tapi sebelum terjadi transaksi, susunya tidak diperah, dalam beberapa hari dibiarkan supaya kelihatan air susunya itu banyak. Dan itu akan membuat pembeli menjadi senang dan mau membelinya. Nah, itu tidak boleh. Hal tersebut dilarang karena termasuk penipuan dan kecurangan. Larangan tersebut berdasarkan hadis Nabi yang tadi ya, la tusiru al-ibila. Artinya janganlah kamu menahan untuk tidak memerah susu unta atau kambing yang akan dijual. Nah, ini barang siapa yang sudah membelinya, ini orang sudah membeli, maka setelah memerah susunya, nah setelah susunya diperah lalu dia tahu, oh dia itu tertipu, dia bi khairin nadzuraini, ada dua pilihan, yaitu boleh meneruskan transaksi dan membatalkannya. Apabila dia rela terhadap keadaan sapi ataupun unta tersebut dengan keadaan seperti itu, maka boleh dia meneruskan transaksi. Dan apabila dia tidak rela, merasa tertipu, maka dia mengembalikan ternak tersebut. Disertai dengan tadi ada konsekuensi, harus dengan satu sok kurma, yaitu 2,5 kg kurma. Mengapa? Gitu kan? Karena tadi ya susunya sudah diambil, susunya sudah diambil. Karena susunya sudah diambil, maka dia diganti susu yang sudah diambil dengan satu sok kurma. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah al-bai'u indan nida'il akhiri li sholatil jumu'ati. Al-bai'u, jual beli, indan nida'il akhiri, ketika terjadinya adzan yang kedua, li sholatil jumu'ati, untuk sholat Jumat. Jadi kalau adzannya ada dua ya ini. Kalau adzannya cuma satu kali, yaitu adzan yang pertama, gitu, adzan yang satu itu. La yajuzu, tidak boleh lil muslimi, bagi seorang Islam, ayabi'a, dia itu menjual syai'an terhadap sesuatu, aw yasyariya, atau membeli.
Wa qanudiya dan telah dikumandangkan adan li sholatil jumu'ati untuk sholat Jum'ah, an-nida adan ya, an-nida al-akhiro adan yang akhir. Alladzi yakunu yang terjadi ma'ahu beserta adan akhir itu al-imamu imam alal mimbari sudah berada di atas mimbar. Jadi intinya ya tidak boleh ada jual beli ketika imam sudah berdiri di atas mimbar dan sudah dikumandangkan adan. Liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman idza nudiya ketika dikumandangkan adan li sholati untuk sholat mi yaumil jumu'ati pada hari Jum'ah yaitu adan sholat Jum'ah pas'au maka kalian harus bersegera ila dzikrillah untuk mengingat Allah yaitu sholat Jumat. Wadaru dan kalian harus meninggalkan al-bai'ah terhadap jual beli. Zalikum yang seperti itu khairun adalah lebih baik lakum untuk kalian. Tapi in kuntum ta'lamun jika kalian mengetahui. Yang ke-14, jual beli yang dilarang adalah jual beli setelah adzan kedua di hari Jumat. Tadi kalau adzannya ada 2. Kalau adzannya hanya 1 ya adzan yang itu, yang 1 itu. Setelahnya adzan maka tidak boleh terjadi jual beli. Bagaimana hukum barang yang dibelinya? Hukum barang yang dibeli tetap halal dan uang hasil penjualan pun halal. Jadi jual belinya tidak termasuk jual beli yang fasid, tetap halal, tapi dia itu maksiat atau durhaka karena melanggar syariat itu melaksanakan transaksi jual beli setelahnya adzan. Ini larangan tersebut secara mutlak kepada orang-orang yang telah wajib melaksanakan salat Jumat yaitu golongan laki-laki. Nah, ini untuk golongan laki-laki haram itu kan melakukan jual beli seperti itu. Nah, ini adapun kepada perempuan itu muqayyad. Muqayyad itu adalah ada syarat yaitu jika jual belinya itu mengganggu kehusuan ibadah sholat Jumat kaum pria. Misalnya masjidnya ataupun kedainya, warungnya di pinggir masjid. Kedainya, warungnya di pinggir masjid, maka itu ya mengganggu terhadap kehusuan sholat Jumat yang dilaksanakan oleh kaum laki-laki. Nah, adapun ya ada juga yang berpendapat bahwa wanita juga diharamkan. Ada yang berpendapat bahwa wanita itu diharamkan gitu kan, yang tadi muqayyad ya. Jadi boleh wanita dengan syarat tadi tidak mengganggu kehusuan sholat Jumat. Boleh kalau transaksinya wanita dengan wanita. Tapi ada juga yang mengharamkan. Tetap wanita juga haram, tidak boleh berjual beli karena seruannya ya ayyuhalladzina amanu. Sedangkan yang dimaksud dengan alladzina amanu di sini adalah laki-laki dan juga perempuan. Wanita juga katanya termasuk alladzina amanu. Jadi sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada kesempatan yang mulai ini. Kita ada 3. Pertama, membeli dengan mencegat barang sebelum sampai ke tujuan ya, sebelum sampai ke tempat tujuan. Yang kedua, menjual barang yang sapi ataupun kambing ataupun unta yang diperah susunya, tapi sebelum dijual ditahan dulu susunya tidak diperah supaya kelihatan banyak. Dan yang ketiga, jual beli yang dilarang adalah jual beli yang dilaksanakan setelah adzan Jumat. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafarat majlis dan berlah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.